Beri perintah untuk menyerang sekarang. Semua serang! Serang! Ayo serang! Semua orang tahu bahwa Pandawa telah memenangkan perang Mahabharata dan Korawa harus menghadapi kekalahannya. Tapi sangat sedikit orang yang tahu tentang cerita sebelum perang Mahabharata ini. Widura juga ada dalam kisah Mahabharata yang sangat sakti. Namun meski begitu sakti, Widura tidak ikut dalam perang Mahabharata dan apa alasan dibalik semua itu. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, Mimin minta sedekah kalian dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video menarik lainnya. Jika sudah, tidak usah berlama-lama. Mari kita lanjutkan ceritanya. Faktanya dikatakan tentang Widura bahwa dia adalah reinkarnasi dari Dewa Dharma. Dan jika dia mau, dia bisa menghancurkan seluruh pasukan sekaligus dengan busurnya dalam perang Bratayuda. Jadi sekarang Mimin akan menceritakan secara rinci terkait dengan Widura ini. Bahwa Widura sebenarnya adalah saudara dari Drestarasta dan Pandu yang merupakan paman dari Korawa dan Pandawa. Jika kita bercerita tentang kelahiran Widura, maka Raja Santanu dari Hastinapura dan istrinya Satyawati memiliki kedua orang putra yang bernama Citrangada dan Citrawirya. Wicitragada dan Wicitrawirya tumbuh dewasa. Bisma menyerahkan jabatan raja kepadanya, namun sayang setelah beberapa lama Citrangada meninggal saat berperang dengan Gandharwa. Meskipun Wicitrawirya telah mencapai usia muda, maka Bisma berpikir untuk menikahkannya. Diceritakan bahwa pada saat yang sama, ketiga putri kerajaan Kasi, Amba, Ambika, dan Ambalika akan menikah. Raja Kasi membuat sebuah sayembara untuk mencarikan suami dari ketiga putrinya. Maka Bisma pergi ke sana dan mengalahkan semua raja dan membawa ketiga putri dari kerajaan Kasi ke Hastinapura. Namun ketika salah satu dari putri itu yaitu Dewi Amba memberitahu Bisma bahwa dia jatuh cinta dengan seorang raja yang bernama Raja Sala. Bisma kemudian mengirimnya ke Raja Sala, tetapi dua gadis lainnya dinikahkan dengan Wicitrawirya. Akan tetapi yang menyedihkan di sini adalah ketika Wicitrawirya menderita suatu penyakit dan harus meninggal sebelum memiliki keturunan. Sampai saat itu tidak ada anak yang lahir dari Wicitrawirya. Kemudian istri kedua dari Raja Santanu yaitu Dewi Satyawati meminta Bisma untuk melahirkan seorang putra dari istri Wicitrawirya, tetapi Bisma menolaknya. Bisma takut untuk mengingkari janjinya pada ayahnya. Dewi Satyawati mengingat putranya Maharsi Vyasa yang sebenarnya adalah putra dari Satyawati dengan seorang Maharsi yang bernama Parasara. Maharsi Vyasa mematuhi perintah ibunya. Ia bersiap untuk kelahiran seorang putra dan meminta Ambika dan Ambalika untuk mengikuti aturan dan peraturan selama 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun, Resi Vyasa memberitahu Ratu Satyawati bahwa Ambika dan Ambalika harus lewat di depannya tanpa busana satu persatu, tapi keduanya merasa sangat tidak nyaman melakukannya. Karena merasa malu, Ambika dan Ambalika bukannya dirinya yang kesana, tapi ia mengirim pembantunya di depan Resi Vyasa dan pelayan itu tidak panik sama sekali dengan pergi ke hadapan Maharsi Vyasa. Setelah itu, Maharsi Vyasa memberitahu Ibu Satyawati bahwa putra yang lahir dari pembantu ini akan menjadi orang yang saleh dan berpengetahuan luas tentang ajaran Weda.
Menurut perkataan Maharsi Vyasa, Dasarasa lahir dari Ambika, Pandu dari Ambalika, dan Widura dari pembantu itu. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah karena kutukan dari Resi Mandavya, Widura terlahir sebagai seorang anak pelayan dan kemudian menjadi menteri dari Dasarasa. Widura mengikuti ajaran Dharma dan dia ingin Dasarasa mengikuti jalan Dharma. Namun semuanya tidak pernah terjadi. Dan setiap kali Dasarasa berbicara tentang bahaya Pandawa, maka hanya Widura yang menjelaskan kepadanya. Duryodhana cemburu pada Widura karena memihak para Pandawa. Dan selama konspirasi Laksagraha, Widura memperingatkan Yudhishthira dan memberitahunya cara untuk menghindarinya. Dikatakan bahwa Widura memiliki busur yang sangat kuat dan ajaib yang diterima langsung dari Sri Krishna sendiri. Dalam situasi seperti itu, jika dia mau, dia bisa mengakhiri perang sekaligus dengan busur ini. Tapi ia tidak melakukannya. Masalah yang sebenarnya karena Widura pernah menasihati Duryodhana untuk tidak berkelahi. Setelah itu Duryodhana mulai melecehkan Widura. Widura lalu mematahkan busurnya karena amarahnya. Widura mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah ikut berperang. Widura tahu bahwa jika dia berperang di pihak Korawa, artinya dia harus berada di pihak Adharma, dan itulah sebabnya ia memutuskan untuk tidak ikut berperang. Bersamaan dengan ini, dia juga menjelaskan pada Dasarasa bahwa Duryodhana akan menghancurkan keturunannya. Jadi bijaksana untuk meninggalkan perang ini, tetapi tidak ada yang mendengarkan perkataan Widura. Akibatnya Korawa sangat menderita dalam perang Mahabharata dan mati dalam pertempuran. Jadi karena alasan ini, meskipun sangat kuat, Widura tidak ikut serta dalam perang Mahabharata dan menolak untuk ikut berperang. Nah sobat, demikian cerita kali ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa like dan share di sosial media kalian, dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Salam bahagia dan rahayu. Lihat para Pandawa.